Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden kelima kita, Megawati Soekarno Putri pada masa jabatannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Atakoji dari absen 17. Saya Alwan Aladin Sumanan dari absen 2. Saya Awas Warok Sapian, absen 3. Saya Nasional Muhammad absen 24. Saya Rahel Mandasari, nomor absen 28. Saya Naila Syufa Putri, nomor absen 26. Selamat Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pada masa Megawati, yaitu pada tahun 2001 sampai 2004. Kebijakan sosial di bidang pendidikan dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berapa kebijakannya? Di antara yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi pendidikan, pengembangan jaringan pendidikan nasional atau Jardiknas sebagai infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran digital. Hal ini bertujuan untuk penyediaan komputer dan akses internet di beberapa sekolah serta universitas. Lalu yang kedua, ada pendidikan berbasis teknologi. Bertujuan untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan kurikulum dengan pendidikan komputer di sekolah-sekolah yang ada. Lalu yang ketiga, ada program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dasar dengan dukungan teknologi untuk mendukung program ini. Lalu ada dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pendidikan, membuka akses informasi lebih luas bagi siswa dan guru. Lalu dampak negatifnya yaitu infrastruktur TIK masih terbatas, terutama di daerah terpencil, sehingga belum semua sekolah merasakan manfaatnya secara merata. Nah, meskipun langkah awal telah dilakukan, namun pemanfaatan teknologi dalam pendidikan masih menghadapi tantangan, yaitu dalam hal distribusi dan implementasi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pada birokrasi pada era Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai dengan 2004. Kebijakan birokrasi fokus pada desentralisasi, reformasi birokrasi, dan kebijakan ekonomi. Yang pertama, desentralisasi, yaitu memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah, tetapi memunculkan tantangan seperti korupsi dan ketimpangan pembangunan. Yang kedua, reformasi birokrasi, yaitu dibentuknya KPK pada tahun 2003 untuk pemberantasan korupsi meski efektivitasnya masih terbatas. Yang ketiga, ekonomi dan investasi, yaitu mendukung investasi asing dan privatisasi BUMN yang membantu pemulihan ekonomi tetapi menuai kritik sosial. Dampaknya yang pertama, stabilitas ekonomi mulai membaik. Yang kedua, tetapi birokrasi masih lambat. Yang ketiga, korupsi tetap ada dan ketimpangan daerah meningkat. Sekian, terima kasih. Pada bagian saya akan menjelaskan tentang andil yang diberikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004 tentang kebijakannya pada sektor BUMN. Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan akibat krisis moneter pada tahun 97 sampai 98. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi defisit anggaran. Privatisasi BUMN selama masa pemerintahannya sebanyak 13 BUMN diprivatisasi, menghasilkan dana sebesar 12,7 triliun. Privatisasi ini mencakup perusahaan seperti Semen Gresik, Bank Indonesia, dan Kimia Farma, juga Indosat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan serta menutup defisit anggaran negara. Selain itu, dampak ekonomi kebijakan privatisasi tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,1% dan menekan inflasi hingga 4,6%. Selain itu, kurs rupiah yang semula 9.800 rupiah pada tahun 2001 menguat menjadi 9.100 rupiah pada tahun 2004, dan tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% pada periode yang sama.
kontroversi dan kritik meskipun bertujuan positif, kebijakan privatisasi ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa privatisasi tersebut dilakukan secara terburu-buru dan terkesan seperti menjual murah aset negara. Kasus penjualan Indosat misalnya menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan mengenai kedaulatan ekonomi dan kontrol negara atas aset strategis. Secara keseluruhan, kebijakan privatisasi BUMN pada era Presiden Megawati memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian pada perekonomian Indonesia, baik dalam hal peningkatan efisien perusahaan maupun kontroversi yang menyertainya. Sekian, terima kasih. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kebijakan di bidang jurnalistik relatif melanjutkan reformasi kebebasan pers yang telah dimulai sejak era B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, ada beberapa dinamika penting yang terjadi dalam dunia jurnalistik saat itu. Yang pertama adalah kebebasan pers yang masih diuji. Kebijakan Megawati tidak secara langsung mengekang kebebasan pers, tetapi ada indikasi bahwa pemerintahannya kurang aktif dalam melindungi jurnalis dari tekanan eksternal. Kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat, termasuk intimidasi, kekerasan fisik, hingga pembunuhan wartawan. Contoh kasus yang pernah ada adalah Mujiur Rahman di Aceh dan Fuad Muhammad Syarifuddin atau Udin di Yogyakarta. Meskipun kasus ini terjadi sebelum era Megawati, namun tidak terselesaikan. Yang kedua adalah tidak ada upaya kuat untuk merevisi Undang-Undang Pers. Pemerintahan Megawati tidak mencabut kebijakan kebebasan pers yang telah dimulai pada era sebelumnya, tetapi juga tidak menunjukkan upaya kuat untuk memperbaiki regulasi atau menegakkan hukum yang melindungi jurnalis. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tetap berlaku dan menjadi dasar bagi kebebasan pers di Indonesia. Yang ketiga adalah hubungan tegang dengan media kritis. Beberapa media yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Megawati menghadapi tekanan, meskipun tidak dalam bentuk sensor langsung. Beberapa jurnalis dan media yang mengkritik pemerintahan Megawati mengalami pembatasan akses informasi dan tekanan politik. Yang keempat adalah peran KPI dan regulasi penyiaran. Pada masa Megawati dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI bertugas mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia, tetapi pada tahap awal masih mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, situasi pers di Indonesia mengalami beberapa dinamika penting. Berikut adalah gambaran kondisi pers pada masa periode tersebut. 1. Kebebasan pers masih terjaga, tapi ada tekanan setelah reformasi 1998. Kebebasan pers mengalami kemajuan pesat, termasuk di era Megawati. Namun, ada beberapa kasus yang menunjukkan tekanan terhadap media, seperti kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, misalnya kasus Tempo tahun 2003, di mana majalah ini digugat oleh pengusaha Tommy Winata karena pemberitahuan yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Ancaman hukum terhadap pers termasuk penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP untuk mengkriminalisasi jurnalis. Yang kedua, peran Dewan Pers menguat. Dewan Pers semakin aktif dalam menangani kasus-kasus pers dan mengadvokasi kebebasan pers. Meskipun masih ada tantangan dalam menegakkan standar jurnalisme yang profesional. Yang ketiga, media dan politik di era Megawati. Media mulai lebih terbuka dalam mengkritik pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Namun, ada juga indikasi bahwa beberapa media berpihak pada kepentingan politik tertentu. Yang keempat, munculnya media baru dan digitalisasi perkembangan teknologi mulai mendorong munculnya media berbasis internet
meskipun belum sepesat era setelahnya. Beberapa media mulai beralih ke platform digital. Meski masih terbatas, secara keseluruhan, pers di era Megawati tetap relatif bebas, tetapi ada tekanan dalam bentuk gugatan hukum dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Kebijakan yang pertama, kebebasan pers dipertahankan, tetap mengikuti UU Pers nomor 40 1999. Tidak ada sensor pemerintah, tetapi gugatan hukum terhadap jurnalis meningkat. UU Penyiaran 2002 disahkan, membentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengawasi media penyiaran. Sekian, terima kasih. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, kebijakan reformasi ekonomi berfokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis 1998, pengelolaan utang luar negeri, serta privatisasi BUMN. Berikut adalah kebijakan ekonomi utama dari awal hingga akhir pemerintahannya. Yang pertama yaitu awal pemerintahan. Stabilitas ekonomi dan restrukturisasi utang. Saat Megawati mulai menjabat pada tahun 2001, Indonesia masih menghadapi dampak krisis keuangan 1997 sampai 1998. Beberapa langkah yang diambil yaitu yang pertama, melanjutkan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya, terutama kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Yang kedua, restrukturisasi utang luar negeri, terutama melalui negosiasi dengan Paris Club, kelompok negara kreditor, untuk menunda pembayaran utang luar negeri Indonesia. Yang ketiga, memperkuat nilai tukar rupiah yang sempat anjlok tajam akibat krisis moneter. Yang berikutnya yaitu kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN, menekan defisit anggaran dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap. Yang berikutnya, meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak dan pengelolaan aset negara. Yang berikutnya yaitu penyelamatan sektor perbankan, termasuk restrukturisasi perbankan nasional yang masih terdampak krisis 1998. Yang ketiga, sektor pertanian dan ketahanan pangan, revitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produksi beras dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Yang kedua, program ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri. Yang terakhir yaitu akhir pemerintahan Megawati Soekarno Putri, tantangan dan kritik yaitu kenaikan harga BBM pada tahun 2003 yang memicu ketidakpuasan masyarakat akibat meningkatnya biaya hidup. Kritik terhadap kebijakan privatisasi, terutama penjualan Indosat yang dianggap mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Itu tadi dari saya, terima kasih. Kalau saya ditanya apakah negara ini akan bubar, jangan tanya saya, tanya Puput yang